Jadi kita tahu ya, kita udah belajar ya bahwa waktu ini di bilik suci, Yesus jadi imam. Jadi ini high priest ya. Hebrew 4:14. Lalu Tuhan Yesus ini juga sebagai high priest, and then dia adalah imam yang diurapi waktu Pentecost di Revelation 8, Acts 2, dan Psalm 133. Boleh semua? Dan ini dari sini ke sini ini ada 50. 40 tambah 10 kan? Ini ada ascension. Yesus naik ke surga. Lalu ada 10 hari. Dan 10 harinya ini kalau di Acts 1 mereka ada di upper room. Ya, mereka ada di upper room. Nah, lalu di sini waktu Yesus masuk di surga Revelation 8, ini masuk X2, ini waktu Pentecost. Ya. Dan Yesus diurapi sebagai imam, dan buktinya waktu Yesus diurapi jadi imam, ada yang di upper room menerima lidah-lidah api. Karena waktu Yesus sampai di bilik suci, dia mempersembahkan doa murid-murid dengan kemenyan, dengan censer, yang pedupaan asap pedupaannya sampai ke hadirat Bapa, dan Bapa menjawab doa murid-murid, dan Yesus mengirimkan censer dan api sehingga di bawah di Yerusalem, Mount Zion, kedapatan lidah-lidah api, tongue fire ya. Jadi ini dapat fire, atau bahasa Ibrunya apa? Bahasa Mazmur 133-nya apa? Sensor. Bukan? Dew. Betul? Setuju kan? Oh iya, setuju. Ya, ini dia lempar ke bawah kan? Lempar sensor sama fire ya kan? Lalu kalau bahasa Mazmur 133-nya dew, dan kalau bahasa X2-nya kedapatan cloven tongue like fire kan? Itu dia. Jadi ini semua. Nah, jadi waktu 31 karena kayu salib itu tahun 31 AD, artinya Pentecost tahun berapa? 31 lebih 50 hari. Betul, 50 hari ya. Nah, di sini pintu terbuka kan? Bilik suci kan? Dan yang masih tertutup apa? Pintu apa waktu bilik suci terbuka masih tertutup? Pintu apa? Place. Apa? Most Holy Place yang tertutup. Most Holy Place. Karena kita tahu di sini ada throne kan? Throne ini tempatnya Bapa atau Ancient Day. Ancient of Day. Ya kan? Ancient Day. Nah, jadi ini ada throne, dan throne ini waktu kita baca Daniel 7, kalau misalnya ini terbuka harus ada apa? Harus ada Judgment. Nah, jadi kalau Most Holy Place terbuka, koneksinya dengan Judgment. Dan the book were open kan? Kalau ini book were open, kita bisa ke Revelation 21 ya. Books were open. Ada buku-buku yang dibuka. Oke?
Nah, waktu judgment buku-buku dibuka, kita tahu bahwa apakah Yesus tetap di holy place atau masuk ke most holy place? Masuk ke most holy place, Mica. Artinya kalau Yesus masuk ke most holy place, pintu most holy place apa? Terbuka. Dan yang tertutup pintu apa? Holy place. Mantap. Dan kita tahu bahwa judgment penghakiman investigative judgment ini terjadinya kapan? 22 Oktober 1844. Tuh. Boleh? Semuanya Boleh. bisa? Bisa, Mica. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa semua? Jadi periode Philadelphia mulainya kapan? 22 Oktober. Betul, periodenya mulai saat itu. Walaupun kondisinya hanya bisa terjadi di akhir zaman kan, yang hidup-hidup sampai Tuhan Yesus datang kan? Itu dia. Tapi karakteristiknya sama, yaitu pemenang. Masih ingat nggak karakteristik Philadelphia pemenang? Ya kan? Oke. Sekarang kita mau baca kutipan. Oke. Nah, sebelum kita mau baca kutipan ini, kita boleh minta kesediaan Daryl coba ulang apa yang Daryl tahu. Terus nanti kita minta kesediaan dari Sami untuk Sami dan Rachel untuk perhatikan ya. Kalau mau ada yang harus diperbaiki dari Daryl, coba Daryl ulang apa yang Daryl ngerti. Oke, Mica. Aku kasih tahu yang aku ngerti ya, Ce. Ya, yang Daryl ngerti apa aja boleh. Oke. Jadi Tuhan Yesus disalib tahun 31 AD, dan di situ ada jangka waktu 40 tahun dan 40 hari dan 10 hari. Dan di ujungnya itu adalah 31 AD ditambah 50 hari. Dan di situ di akhirnya itu terjadi Pentekos dan murid-murid di upper room. Dan di situ mereka one accord dan one place. Jadi di Daniel 7 ayat 9 ada Ancient of Days, yaitu Bapa. Dan di sini Bapa lagi duduk di throne. Throne-nya ini adalah most holy place. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi di most holy place? Kita masuk di Daniel 7 ayat 10. Daniel 7 ayat 10. Di situ terjadi judgment dan buku terbuka. Di Daniel 7 ayat 13 di situ bilang Son of God itu ke Ancient
Ancient of Days. Ancient of Days kan ada di Most Holy Place, berarti Son of God itu di Most Holy Place. Lalu apa yang persamaan dari books yang terbuka dan pintu yang terbuka dan tertutup? Jadi kan di bait suci di Revelation 8 kan ada imam kan. Nah, itu kan di bait suci. Jadi saat itu kan Son of God di FLP 202.4 di situ kan Son of God adalah Christ. Jadi saat itu Yesus ke Most Holy Place. Jadi Most Holy Place ini pintunya terbuka. Jadi Holy Place itu pintunya tertutup. Dan ini terjadinya di 22 Oktober 1844. Itu C. Bagaimana Rachel dan Sami? Ada yang nggak setuju atau setuju semua? Ada yang nggak setuju, Mica. Bagaimana dengan Rachel? Sejauh yang aku dengar oke kayaknya. Oke, bagaimana Sami? Apa yang nggak setuju? Yang setujunya bukan Son of God, Son of Man yang ke Most Holy Place, Mica. Oke, sama aja ya Sami. Oke, Oke, Mica. Oke, mari kita lanjut. Thank you ya Aca dan Sami dan Daryl. Mantap. Kak Rachel, Mica. Tadi Kak Rachel udah bilang, sejauh yang Daryl bilang setuju. Oke. Mungkin Aca nggak dengar ya. Oke, mari kita baca ini ya. Kak Gedi kasih lihat Inggrisnya. Google Translate dulu. Translate. Nah, ini yang kita baca dan belajarin kemarin itu ayat-ayatnya, dan buku pintu yang terbuka tertutup itu di sini ya. Maksudnya kita bisa lihat dia punya ceritanya itu yang terjadi itu kayak gini, oke? Oke, mari kita lihat. Saya melihat Bapa bangkit dari tahta, dan ada kereta yang berapi-api pergi ke Most Holy Place di sebelah dalam dari tudung, dan Bapa duduk. Lalu Yesus bangkit berdiri dari tahta, ya, dan dan orang-orang yang yang menyembah Tuhan Yesus berdiri bersama dia. Oke? Jadi sejauh ini Yesus mengikuti siapa? Bapa. Sampai sini bisa ngerti? Jadi ada Yesus, lalu ada Bapa yang sudah pergi kemana? Bapaknya. Bapak sudah kemana? Bapak duluan kemana? Most Holy Place. Most Holy Place. Lalu kita lihat di sini ada yang menyembah siapa? Ada orang-orang yang sembah siapa? Yesus. Oke? Jadi sejauh ini ada siapa aja?
Yesus, Bapa, dan orang-orang yang sembah Yesus, betul? Iya. Ya. Dan Yesus kan dibilang rose up, betul? Berdiri kan? Iya. Jadi dari Dari tahta. holy place, ya, dari holy place, Yesus bangkit berdiri dan kita tahu ceritanya Yesus mau ikut siapa? Bapa. Bapa. Bapaknya. Oke. Dan yang bangkit berdiri juga siapa? Bangkit Orang yang menyembah Yesus. Nah, Iya. ya. Dan orang-orang, jadi Yesus Bapaknya pindah ke Mosoli, lalu Yesus rose up, dan orang-orang yang ini yang sembah Yesus juga apa? Juga rose up. Jadi apakah Yesus ikut Bapa dan orang-orang yang sembah Yesus ikut siapa? Yesus. Yesus. Boleh? Ke Bapa. Boleh, boleh? Boleh, Mica. Oke, sampai sini ngerti ya? Kita lanjut lagi ya. Saya tidak melihat satu terang pun yang dari Yesus ada, jadi kayak melewati. Jadi kayak tidak ada satu terang pun yang lewat aja dari Yesus kepada orang-orang yang ceroboh, yang nggak hati-hati. Oke. Dan orang-orang yang ceroboh ini, yang nggak berhati-hati, mereka ditinggalkan dalam apa? Kegelapan, Mica. Dan yang ditinggalkan dalam kegelapan banyak atau sedikit ini? Coba lihat. Banyak, Mica, mau tidur. Banyak. Banyak, oke? Jadi ada, kita mau kasih yang hijau ya. Di sini ada juga yang hijau, namanya apa? Mau tidur, Mica. Multitude. Multitude yang careless. Oke? Orang ceroboh kira-kira perhatian atau enggak? Enggak. Enggak. Artinya kalau orang enggak perhatian, kira-kira kalau Yesus sudah pergi bisa tahu atau enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Makanya karena terang itu sama-sama Yesus, kira-kira kalau Yesusnya udah pergi ke Bapa, dan mereka karena careless, nggak perhatian dengan Yesus, kira-kira mereka di dalam terang atau kegelapan? Di dalam kegelapan, Mica. Makanya mereka dibilang di dalam apa? Darkness. Nah, bagaimana? Bisa ngerti? Bisa. Jadi ada yang waktu Yesus berdiri, masih careless. Tapi ada yang juga waktu Yesus bangkit karena perhatian terus, selalu memperhatikan Yesus. Waktu Yesus bangkit, mereka ngapain juga dong? Bangkit, Mica. Bangkit juga. Gimana? Bisa ngerti itu? Bisa, Mica. Oke, jadi ini pilihan kita. Ya kan? Apakah kita mau jadi orang yang perhatian dengan perkataan Tuhan Yesus, atau kita orang yang acuh tak acuh? Boleh gitu? Boleh, Mica. Oke, yang lain gimana? Bisa dapat itu Rachel, Daryl, Matt? Bisa, Kak. Oke, mantap. Bisa, C. Oke, that's good. Mari kita lihat lagi ya. Jadi ini yang careless ini karena Yesusnya pindah, sekarang dia di perfect darkness. Aca gimana Aca? Ngerti nggak Aca? Ngerti, Mica. Oke, mantap Aca. Mereka yang bangkit. Nah, ini kira-kira yang bangkit yang warna apa nih? Kita kasih blue lah. Kira-kira warna green atau blue? Blue. 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 Mantap. Kita kasih blue ya. Ini dia yang bangkit nih. Oke. Dia yang bangkit ini
Ya, dia yang bangkit. Apa yang terjadi sama mereka? Dia selalu matanya tertuju kepada siapa? Yesus. Yesus. Jadi waktu Yesus meninggalkan tempatnya, tahtanya, dan menuntun mereka ya untuk keluar dari jalan, ya. Jadi untuk pergi sama-sama Yesus. Jadi artinya yang careless ini yang biru ini matanya selalu tertuju pada siapa? Yesus. Sedangkan yang careless kira-kira apakah matanya memandang yang bukan Yesus? Betul nggak? Itu Mica. Jadi waktu Yesus pindah mereka tahu nggak? Tidak Mica. Enggak, Mica. Oke, mari kita lanjut lagi ya. Lalu, jadi sejauh ini ada berapa kelompok ini? 2. Biru dan hijau kan? Ya, Mica. Oke, mari kita lihat. Tadi apa matanya apa? Matanya selalu tertuju pada Yesus. Oke, Mica. Dan dia mengangkat, dia punya tangan kanan. Ingat nggak waktu Yesus angkat tangan kanan itu sama seperti berjalan di mana? Yesus angkat tangan kanannya dulu waktu kita belajar itu di mana juga? Peristiwa di mana? Neropet Mica. Oh, Oh, itu. masih ingat nggak? Neropet. Ingat Mica. Selama kita belajar itu. Yang waktu midnight cry itu dan orang-orang mulai letih lesu, terus Yesus angkat tangan dan mereka semua langsung kayak semangat lagi. Gimana? Iya betul Mica. Boleh? Neropet. Oke. Lalu kita dengar suaranya yang indah. Tunggu di sini. Saya mau terima kingdom. Tetaplah. Kamu punya jubah jangan bernoda. Tunggulah sampai aku selesai kembali dari apa? Pernikahan. Oke. Jadi ini peristiwa perpindahan Yesus ke bilik maha suci ada koneknya dengan apa? Pernikahan. Mantap, wedding. Oke, bisa connect ya? Bisa connect semuanya? Jadi perpindahan waktu kemana, Yesus, ada yang ngomong, silakan. Rachel? Perpindahan kemana, Kak? Ke bilik Yang ada maha suci sama itu wedding. connect sama wedding. Oke, Kak. Oke. Ya. Lalu ada kereta awan-awan dengan roda-roda api dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat dan datanglah Yesus came to where datang untuk datang kemana Yesus ada. Lalu Yesus masuk ke chariot dan pergi ke bilik maha suci di mana Bapa duduk. Dan saya melihat Yesus sebagai apa ini? Great High Priest. Berdiri di hadapan Bapa. Dan dia punya ujung dari jubahnya. Ada lonceng-lonceng dan ada buah delima. Lonceng dan buah delima. Waduh, mantap ya. Dan yang berdiri bersama Yesus warna apa? Orang apa? Biru atau hijau? Warna biru. Biru. Oke, kita kasih blue ya mereka. Ya. Yang berdiri bersama Yesus. Ya. Will stand up, akan mengirimkan iman mereka ke mana? Jadi apakah mereka kira-kira orang ini apakah ikut sama-sama Yesus ke bilik maha suci di surga atau mereka mengimani bahwa Yesus sekarang di bilik maha suci yang mana? Dengan iman, gimana? Boleh? Iya, Mica. Jadi ini
adalah peristiwa, bukan ada orang-orang ikutin Yesus di holy place. Nggak bisa kan? Kita aja nggak ada manusia yang di surga, betul nggak? Kalau Ka'bahnya di surga, betul? Iya. Artinya ini orang-orang mengikuti Yesus dengan apa? Dengan beriman, Mija. Dengan iman, oke? Artinya mereka tahu nggak Yesus pindah ke bilik maha suci atau nggak tahu? Yang beriman tahu, Mija. Tahu. Tahu. Apakah mereka ikuti secara tubuh Yesus ada di bilik maha suci? Tidak, Mija. Tidak. Tapi mereka mengikuti dengan apa? Iman. Dengan iman. Bagaimana? Sampai sini bisa ngerti? Bisa, C. Oke, mantap. Lalu yang warna biru, betul? Yang mengikuti Yesus dengan iman ke MHP. Karena matanya selalu tertuju pada Yesus dengan iman. Ya kan? Karena kita tahu kan 31 AD 50 hari apakah Yesus masih di surga atau masih di dunia atau sudah ke surga? Sudah di surga. Ya kan? Lalu Yesus kasih ke mereka, Bapa, berikan kepada kita rohmu. Lalu Yesus menghembuskan kepada mereka Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus oknum atau rohnya Yesus dan Bapa yang mana? Rohnya Yesus dan Bapa. Itu dia, nggak ada di sini tiba-tiba keluar oknum kan? Dan dia punya hembusan nafas itu adalah terang dengan kuasa, dengan banyak kasih, sukacita, dan kedamaian. Gimana? Jadi yang ini, yang blue ini, yang ikut Yesus dengan iman, dikasih apa? Bread, betul? Di bread. Yaitu ini adalah Holy Ghost, jadi bukan oknum nih. Dan itu adalah light, di mana ada power, ada love, joy, sama apa? Peace. Boleh? Nah, jadi sekarang gambarnya kita mau gambar baru lah. Jadi ini kan ceritanya Yesus sudah ada di bilik maha suci kan? Ini kita gambar dua aja ya. HP sama HP. Lalu kita tahu Yesus sudah ada di sebagai high priest. Sudah ada di hadapan Father, betul? Ya kan? Dan kita tahu ada dua orang ini yang ada di bumi kan? Kita tahu kan? Nggak ada orang di surga. Ini semuanya connect sama yang di bumi. Yang di bumi ada dua golongan, yaitu golongan hijau, biru dulu lah. Ya, golongan biru dan golongan Hijau. Oke, bisa sampai sini? Iya, Yang biru ini ada faith. Yesus masuk MHP, betul? Iya. Yang ini careless, nggak berhati-hati. Jadi artinya nggak tahu kalau Yesus sudah Ke MHP. ya. Jadi mereka taunya Yesus masih di mana dong? Mereka taunya Yesus masih di mana? HP, Mija. Oke. Ya. Dan di sini Yesus menghembuskan apa ke yang warna blue? Bread. Bread, Holy Ghost, Holy Ghost. light, Jadi dia banyak light, power, love,
joy, dan Peace and peace. joy. Oke? Nah, mari kita lihat ya. Sampai sini ceritanya ngerti semua? Ngerti, Mice? Oke. Lalu saya berpaling kepada kelompok yang masih menyembah di hadapan throne. Jadi artinya yang ini masih taunya bahwa Yesus masih di MHP, makanya masih bow down terus, betul nggak? Yang tadi yang ini langsung tahu Yesus berdiri, mereka langsung berdiri, betul nggak? Karena yang ini nggak memandang Yesus sudah berdiri, dikira masih Yesus di holy place, makanya mereka masih tunduk terus. Gimana? Bisa dapat itu? Bisa, Mice. Mereka nggak tahu kalau Yesus sudah pergi dari situ. Lalu siapa yang datang? Setan yang menggantikan posisinya Yesus. Dan mau coba-coba untuk kayak seakan-akan lagi mau bikin pekerjaan Tuhan. Oke? Jadi artinya kan Yesus sudah nggak ada kan? Betul nggak? Jadi yang mereka pikir Yesus digantikan siapa? Digantikan siapa? Setan. Waduh, gawat juga ya kalau nggak tahu Yesus di mana ya. Iya. Gawat kan? Gawat, Mice. Lalu apa yang terjadi? Dan saya melihat mereka yang masih pikir Yesus masih di bilik suci, ya, akan berdoa, Bapa, kasihlah kami rohmu. Apakah mereka minta roh juga? Iya, betul, Mice. Iya benar, Mice. Lalu setan yang akan hembuskan nafasnya. Waduh, ngeri nggak? Jadi yang ini yang hembuskan nafas ke mereka siapa? Satan. Oh, akan breathe ya. Wow. Breathe upon them. Suatu pengaruh yang nggak kudus. Waduh. Jadi yang ini Holy Ghost, yang ini apa? Unholy. Unholy. Aduh. Waduh, gawat. Dan ada light. Seakan-akan terang. Ada kuasanya. Jadi ada, waduh, kayaknya ada light. Ada power. Tapi nggak ada love. Nggak ada joy dan peace. Gimana? Wih. Gimana? Jadi apakah ada yang ketinggalan di pintu tertutup dan ada yang terus masuk ke most holy place? Gimana? Benar. Ada yang masuk dan tidak. Mengerikan. Nah, jadi ada yang tertutup pintunya, ketinggalan di holy place karena Yesus sudah masuk di most holy place, dan ada yang Tertinggal. tetap mengikuti Yesus. Kalau tetap ikuti Yesus, kira-kira pintunya tertutup nggak? Pintunya Enggak tidak tertutup. tertutup. Nggak tertutup karena bisa masuk most holy place. Kalau mereka nggak tahu bahwa Yesus masuk most holy place, artinya apakah pintu most holy place buat mereka tertutup atau terbuka? Terbuka. Kalau mereka taunya Yesus di holy place, pintu most holy place terbuka atau tertutup buat mereka? Tertutup, Mice. Nah, itu dia, Ca. Oke? Iya, Mice. Bagaimana dengan apa? Rachel, ada pertanyaan, sayang? Silakan. Boleh ulang yang pintu terbuka tertutup? Oh, boleh. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya kan? Rachel, apakah yang careless ini mereka tetap di holy place? Iya. Kalau mereka tetap di holy place, apakah buat mereka pintu most holy place-nya terbuka atau tertutup? Most holy place-nya tertutup. Tertutup, karena kalau terbuka apakah harusnya mereka masuk kan, Rachel? Iya. Buktinya mereka masih ada di holy place dengan berpikir Yesus nggak pindah kemana-mana, itu menunjukkan pintu most holy place buat mereka tertutup. Gimana? Iya, Kak. Oke, bisa ngerti ya? Dan Bisa, ini Kak. terjadinya saat 22 Oktober, betul nggak?
Ya kan? Bisa semua? Jadi di sejauh ini ada berapa kelompok? 2, Ada 2 Mica. kelompok. Ada yang multitude, careless ini, dan ada yang dengan iman ikutin Yesus ke Most Holy Place. Gimana? Sampai sini ngerti? Ngerti, Mica. Oke. Mantap, mantap. Oke, kita boleh lanjut atau ada yang mau tanya nih? Udah ngerti semua? Lanjut ya ceritanya ya. Ya, C. Oke. Mari kita lihat. Dan tadi ada koneksi dengan apa ini? Wedding. 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 Oke. Pernikahan. Perumpamaan ini, tunggu ya, kita mau lihat dia punya. Bentar ya. Dia punya atasnya. Mana tadi kutipannya? Has been fulfilled. Lupa lihat this-nya ini ya. Has been fulfilled. Tunggu aku cari ininya dulu ya. Lupa copy atasnya. Nah, ini dia. Lupa copy atasnya. Nah, ini dia yang harusnya Kak Gay di copy, tapi lupa di copy. Oke? Bisa lihat ini ya. Oke, Mica. Saya sering sekali ditunjukkan tentang perumpamaan 10 anak gadis. Yang 5 bijaksana, dan yang 5 apa? Tulis. Bodoh. Dan ini perumpamaan telah digenapi dan akan digenapi lagi pada nanti ya, the fairy letter. Karena ini punya aplikasi khusus untuk zaman sekarang. Seperti di zaman pekabaran malaikat ketiga yang telah digenapi dan akan continue dan akan terus-menerus jadi present truth sampai akhir zaman. Jadi artinya kalau di sini akhir zaman ada berapa? Ini kalau ini akhir zaman ada berapa golongan? Ada 2 golongan, Mica. Yang apa dan apa? Yang wise dan wise yang sama foolish. foolish. Nah, dan apakah ini tergenapi saja di akhir zaman atau sudah digenapi dulu? Sudah tergenapi dulu. Nah, ini sudah tergenapi dulu. Jadi ini sudah digenapi. Boleh? Dan akan digenapi lagi. Sudah digenapi, wise. Ada wise dan apa juga? Foolish, Mica. Foolish. Di akhir zaman ini kan digenapi the fairy letter kan? Iya, benar. Nah, dan ini sampai tutup pintu nih akan ada wise and foolish. Jadi kita sekarang mau lihatnya yang sudah digenapi dulu, betul nggak? Iya. Apa? Cerita 10 anak darah yang sudah terjadi dulu. Oke, bisa ngerti? Iya, Mica. Oke, habis itu. Rachel ngerti itu? Ngerti, Kak. Oke. Oke, kita mau lihat ini ya, kutipan ini. The coming of Christ. Dulu kita pernah belajar ini nih. Oke, kita baca ini ya. Kedatangan Kristus
yang sama seperti diutarakan malaikat pertama. Dilambangkan kedatangan apa? Kedatangan mempelai pria, Mica. Nah, apakah ini Matius 25 10 anak darah? Iya, betul, Mica. Ya kan? Jadi dulu wise and foolish ini adalah peristiwa maunya ada apa? Ada peristiwa apa? Kedatangan apa? Kedatangan mempelai pria, Mica. Kedatangan siapa? Kedatangan of Christ, Mica. Coming of Christ. Yang diutarakan pekabaran malaikat keberapa? Pertama, Mica. Nah, jadi ini ada connect-nya dengan malaikat pertama. dengan Christ coming. Oke? Bisa ngerti semua? Bisa, Mica. Jadi waktu dulu, di mana ada pekabaran bahwa Yesus mau datang sesuai dengan pekabaran malaikat pertama, di mana itu terjadinya? Di Zamannya siapa? Zamannya siapa? Rachel? Namanya Ellen G. White. Oke, Ellen G. White. Apalagi? Apakah Ellen White? di zamannya mempelai pria, Mica. Oke, mari kita lihat. Bener gak? Zamannya siapa? Zaman siapa, Rachel? William Miller ya, Kak? William Miller, betul nggak? Kita kan dulu udah belajar ini, ya kan? Jadi Tuhan menggerakkan seorang petani yang jujur dan hatinya sangatlah ini benar dan jujur, ya, yang awalnya meragukan otoritas dari Alkitab, tetapi ingin tahu kebenaran, adalah orang yang secara khusus dipilih Tuhan untuk memimpin pergerakan dari pekabaran kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi artinya ini zaman siapa ini yang sudah digenapi? William Miller, Mica. William Miller. Gimana? Bisa ngerti? Apakah William Miller pikir bahwa 22 Oktober 1844 adalah di mana Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus datang kedua kali, Mica. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus datang kemana? Di akhir zaman, Mica. Bukan. Datang ke Most Holy Place, Mica. Itu dia. Gimana? Yang lain bisa ngerti itu? Bisa? Bisa. Ya. Jadi yang sudah digenapi wise and foolish-nya adalah di zaman siapa? Di zamannya William Miller, Mica. William Miller. Di mana di William Miller itu ada pekabaran kedatangan Kristus. Betul nggak? Iya, Mica. Di situ artinya yang hijau siapa? Yang tinggal Yesus masih di Holy Place. Yang lain? Siapa, Rachel? Daryl? Orang-orang yang di zaman William Miller, Mica. Daryl, Rachel, itu Sami, yang lain? Rachel apa? Siapa yang hijau? Yang hijau siapa? Orang-orang yang careless ini ya, Kak? Iya. Orang-orang yang careless, jawaban Rachel. Daryl apa? Aca apa jawabannya? Mica, maaf tadi Mica aja lagi fokus mencatat apa Mica pertanyaan Mica. Ya, jangan sampai mencatat lupa pertanyaannya. Yang hijau siapa, Aca? Oh, yang hijau Ricky ya Mica.
Oke. Matt sama Matt. Daryl. Yang kecewa tidak Yang ikut kecewa. Yesus. Daryl apa Daryl? Belum, C. Belum tahu. Oke. Sami atau Aca apa? Sami Mice. Apa Sami? 500 orang Mice. Waduh, Sami PCI sekali. Nggak boleh sayang gitu cara belajarnya, oke? Oke Mice. Foolish. Tulis, ampun. Oh, iyo ya. Yang biru apa? Wise. Wise. Gimana? Iya. Bisa? Si Mice. Artinya, kalau ada orang yang ngerti bahwa Yesus masuk most holy place, artinya di akhir zaman, wise mengerti Daniel 12:1. Foolish nggak tahu bahwa Yesus sudah bangkit berdiri. Gimana? Ampun. Yang foolish kira Yesus masih di most holy place, belum keluar-keluar, tapi wise tahu bahwa Yesus sudah keluar. Gimana? Iya, Kang. Penting nggak untuk tahu, untuk tetap menetapkan mata kita kepada Tuhan Yesus? Gimana? Bisa lihat semuanya? Bisa Mice. Bisa, C. Daryl dapat itu, Daryl? Dapat, C. Oke. Aca ngerti itu? Bisa nih, C. Kalau foolish, ngertinya di zaman William Miller, ngertinya Yesus di mana? Aca? Artinya Yesus datang nih, C, di zaman William Miller. Bukan. Daryl, artinya foolish mengerti Yesus di mana waktu zaman William Miller, Daryl? Daryl? Mengerti di Yesus foolish mengerti bahwa Yesus ada di mana? Di zaman William Miller. ada di bumi. Oke, Yesus sudah di surga loh, Daryl. Oke. Aca mencoba Mice. Apa Aca? Mas Holy Place nih, C. Bukankah itu foolish yang foolish? Apakah tahu Yesus di most holy place? Foolish yang hijau. Oh, di Holy Place. C. Oke. Kalau foolish, kesempatan lagi buat Daryl. Kalau foolish di air saman, mengerti kalau Yesus ada di mana? Gimana, C, tadi pertanyaannya? Kalau foolish di air saman, karena kan dibilang kan, wise and foolish ini akan tergenapi juga kan di akhir zaman kan? Iya. Kalau foolish di akhir zaman, mengertinya Tuhan Yesus ada di mana posisinya? Di mana? akhir 22 Oktober Yesus datang. Bukan foolish di air saman, Matt. Oh, di most holy place. Di holy place. Gimana? Iya. Loh, karena setelah 22 Oktober itu Tuhan Yesus sudah mau holy place, sudah ke most holy place. Sekarang Yesus ada di mana, Aca? Ada di Most Holy Place nih, C. Apakah foolish tahu kalau Yesus nanti udah di Daniel 12:1 sudah berdiri? Apakah foolish tahu? Kalau foolish nggak tahu nih, C. Nah, makanya foolish di air saman ngertinya Yesus masih terus di most holy place. Padahal Yesusnya udah berdiri. Tinggal turun Kalau foolish di zaman William Miller, taunya Yesus itu ada di holy place. Makanya mereka nggak tahu kalau Yesus sudah pindah kemana Aca di zaman William Miller. Mereka tidak tahu Tuhan Yesus sudah pindah di Most Holy Place. Kalau di air saman, foolish nggak tahu kalau Yesus sudah apa? Sudah berdiri. Di mana ayatnya? Daniel 12:1. Mantap. Gimana? Kalian harus kuasai ini. Gimana? Rachel ngerti ini, Rachel? Ngerti, Kak. Waduh. Oke. Bisa ya? Matthew, Daryl bisa ngerti itu sayang? Bisa. Daryl ngerti sayang? Coba Daryl jelaskan wise ngertinya apa, foolish ngertinya apa di zaman William Miller.
di akhir zaman wise ngertinya apa, foolish ngertinya apa di akhir zaman? Silakan, Daryl. Oke. Jadi kalau yang di William Miller itu foolishnya itu tidak tahu kalau Yesus itu udah ke MHP. Jadi taunya masih di holy place. Oke, mantap. Lanjut. Kalau yang habis itu kalau yang wise itu tahu kalau Yesus itu sudah di most holy place. Mantap. Lanjut. Akhir zaman. Di akhir zaman wise-nya ini, foolish-nya ini tidak tahu kalau Yesus ini sudah berdiri. Mereka taunya mengertinya kalau Yesus ini masih di MHP. Waduh, mantap lagi. Lanjut. Kalau yang wise, mereka sudah tahu kalau Yesus itu sudah berdiri. Wow. Boleh semuanya? Boleh, Mica. Jadi apakah kalau di sini ya ada pintu yang tertutup yaitu HP dan ada pintu yang terbuka MHP, artinya apakah di sini pintu yang tertutup ini kalau mau dibilang MHP-nya tertutup, apakah sekarang Yesus yang terbuka adalah second coming? Bagaimana? Apakah Yesus sekarang sudah keluar dari most holy place, sudah ketutup, pekerjaan kahabas selesai, sekarang second coming, dan foolish nggak tahu itu. Mereka pikir Yesus masih bekerja di most holy place, padahal Yesus sudah mau jemput wise yang menetapkan pandangannya terus kepada Tuhan Yesus. Rachel, silakan. Ini kan nanya boleh dibilang ini alfa dan omega ya, Kak? Betul, alfa dan omega. Betul sekali. Karena dibilang kan di kutipan ini kan, Rachel, bahwa pekabaran parable dari 10 virgins yang wise and foolish ini sudah digenapi. Zamannya mana, Rachel? Zamannya William Miller. Dan akan digenapi lagi sampai tutup pintu. Dan hubungannya dengan malaikat ketiga. Malaikat ketiga kan zaman kita kan? Dan inilah ada wise and foolish. Yang foolish mengerti peristiwa-peristiwa sebelum time of trouble. Wise mengerti peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan Daniel 12:1, time of trouble. Sedangkan foolish nggak ngerti apa peristiwanya, sehingga ketika Tuhan Yesus sudah berdiri, mereka nggak tahu bahwa Yesus sudah berdiri. Karena gagal peristiwanya. Gimana? Karena apakah sekarang pakai waktu? Apakah sekarang pakai waktu lagi atau Tuhan bilang di Matius 25 ayat 13? Disuruh berjaga-jaga karena kita tahu waktunya atau nggak tahu waktunya? Tidak tahu waktunya, Mica. Nggak tahu waktunya. Ya kan? Pekabaran tentang waktu itu ditutup di 22 Oktober. Yang wise tahu 22 Oktober, yang foolish nggak tahu. Yang di akhir zaman, yang wise tahu peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Yesus sudah mau berdiri. Ataupun Yesus sekarang sudah berdiri. Wise tahu. Tetapi yang foolish nggak tahu. Mereka ngertinya Yesus masih di MHP. Tetapi terlambat untuk foolish. Tutup pintu untuk foolish. Bisa dapat itu? Bisa ya? Nah, kita mau baca ini ya. Bisa. Penyebaran dari pergerakan di bawah pekabaran malaikat pertama ya adalah jawaban dari perginya 10 anak darah. Sementara ini masih ingat kan kalau kita belajar itu 1840, masih ingat Rachel? 1840 dan tahunnya 19 Agustus ya. Dibilang, sementara berlalunya waktu yang diekspektasi.
Jadi ini ya, kita mau gambar di sini. Dan ada penundaan. Dan ini melambangkan adanya tarrying time. Jadi ada penundaan bridegroom. Masih ingat nggak kalau mereka menunggu selama tahun 1843? Iya, Kak. Yang ini kan 18 April 1844 kan terakhir kan? Kalau mereka pakai kalender Ibrani-nya kan? Jadi mereka kecewanya tanggal berapa? Tanggal 19 19. April. Ini kecewanya di sini kan? Ih, Dan mereka ini dianggap kecewa. adalah apa? Tarrying time, oke? Jadi waktu nggak datang Oh, itu iya, apa? iya. Adanya penundaan, oke? Ini mereka tunggu selama 1 tahun karena mereka bilang, oh nggak ada yang tahu hari dan tanggal ya kan? Nah lalu dibilang, di saat waktu yang ditentukan telah berlalu, orang-orang percaya masih bersatu. Ya. Masih bersatu. Masih bersatu dalam kepercayaan bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Ya. But it soon become evidence that they were losing. To some extent, were falling. Oh, ini dia. Jadi, walaupun kayak mereka percaya nih, di 19 April, oh udah mau berakhir. Tapi waktu itu ada penundaan, mereka punya kesungguh-sungguhan, semua langsung menjadi dalam keadaan yang kayak denote itu, aku lupa, tunggu ya. Sekarang keadaan yang dilambangkan, yang menunjukkan ya. Oke. Yang menunjukkan di perumpamaan anak dara yang tertidur. Waktu tarrying time. Jadi ini tarrying time. Dan kita tahu, kita baca kutipan berikutnya ya. Terus ini masih ada lagi sebenarnya. Mana ya yang kutipan Midnight Cry-nya Kak Geidi tadi? 1843. Lupa ke copy kan? Tunggu ya. William Miller, The Parable has been fulfilled. Midnight Cry. Lupa ke ini. Oke. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita kasih dia punya kutipan lagi. Tapi yang penting kita udah ngerti yang ini. Oke. Nggak apa-apa. Ini lupa ke copy yang satu kutipan lagi. Tapi nggak apa-apa. Karena udah kecampur. Jadi kita ambil yang ini. Ya. Jadi kita tahu di sini bahwa ada tarrying time. Ya, ada tarrying time. Dan kita tahu di sini ada midnight cry, betul nggak? Apakah habis mereka tidur ada teriakan di tengah malam? Midnight cry. Namanya midnight cry, betul nggak? Kalau coba kita buka Matius 25. Oke nih, Cek. Kamu sih yang baca? Matius 25 ayat 6. Coba kita lihat. Apakah ini midnight cry? Apa ini, Matius? Dan tarrying time ini, apakah waktu Matius 25 ayat 5? Betul nggak? Ini kan perumpamaan. Iya ya. Oh iya, tidur. Betul. Dan apakah yang waktu pekabaran mulai dikabarkan secara meluas? Ini Matius 25:1, went forth to meet the bridegroom, betul? Jadi ini penggenapannya nih ayat-ayat. Nah, di Midnight Cry mereka ketemu tanggal baru. Jadi kalau misalnya, apakah mereka ada alasan untuk menanti kalau nggak ada tanggal baru? Tidak, Mica.
Misalnya nih ya, mereka kecewa kan di sini. Aduh, Tuhan gagal datang di sini. Kira-kira bisa semangat lagi nggak untuk menanti mempelai kalau nggak ada tanggal baru? Oh, tidak semangat nih, Cak. Jadi Midnight Cry ini waktu dibilang, ayo lihatlah mempelaimu mau datang. Artinya mereka ada apa baru? Tanggal baru nih, Cak. Tanggal baru. Dan tanggalnya kapan? 22 Oktober 8 masa 44. Oke, boleh semuanya? Dan di ujung dari 22 Oktober, mereka kira Tuhan Yesus datang ke mana? Di ujung 22 Oktober, mereka kira Yesus datang ke mana? Yesus datang ke bumi, Mica. Tapi padahal Yesus kemana? Most Holy Place. Most Holy Place. Itu dia. Oke? Oke, kutipan terakhir. Kita mau baca ini. Oke. Nih. Kita lihat sini ya. Pekabaran. Perumpamaan dari 10 anak darah diberikan kepada kita agar kita bisa mengerti bahwa ini adalah jam-jam di mana pintu kasihan sudah mau tertutup. Oke? Di mana ada pintu yang udah mau tertutup. Apa yang akan menjadi kondisi untuk orang-orang yang melalaikan keselamatan yang besar ini? Perumpamaan ini menyatakan situasi yang akan terjadi. Mereka tidak memperoleh minyak di dalam buli-buli mereka, yaitu kasih karunia yang harusnya ada di dalam hati mereka untuk bisa menyalakan lampu mereka agar mereka punya terang bisa menyinari dunia dengan perbuatan baik, pekerjaan baik. Mereka tidak mengharapkan adanya penundaan, ya, dan tidak tidak menyediakan untuk mereka dengan minyak untuk memperbaharui lampu mereka agar mereka punya lampu bisa terus menyala sampai ada panggilan, datanglah, lihatlah, ya, bahwa mempelai pria datang, pergilah bertemu dengan dia. Ya. Mereka melalaikan untuk membentuk karakter mereka sesuai dengan kesamaan ilahi. Dan ketika panggilan itu datang, sangatlah terlambat untuk bisa mempertahankan, ya, bahwa mempertahankan mereka punya kelayakan untuk bergabung dalam procession, dalam pergerakan untuk menanti datangnya mempelai. Dan ini adalah di mana pintu kasihan itu sudah berlalu. Gimana? Mengerikan nggak? Kalau kita sekarang lalai untuk membentuk karakter kita sesuai dengan Tuhan punya karakter, waktu ada panggilan untuk ketemu dengan Tuhan, kira-kira apakah kita layak untuk menanti kedatangannya, untuk melihat kedatangannya? Gimana? Terlambat atau gimana? Terlambat. Itu dia. Jadi sekaranglah waktunya, sebelum probation belum berakhir, sekaranglah waktunya untuk kita mengubah karakter kita sesuai dengan karakter Tuhan. Jangan nanti di awan-awan baru mau dirubah. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi mau bentuk karakter itu di probation, bukan di awan-awan. Gimana? Bisa Aca ngerti? Rachel, Daryl bisa ngerti? Bisa, Mice. Lalu dibilang, di mana sekarang nggak ada lagi pintu terbuka untuk mereka. Sekaranglah waktu kita untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Gimana Daryl? Bisa dapat itu Daryl?
Bisa, C. Bisa ya? Jadi make sure kita boleh mengizinkan Tuhan punya kasih karunia untuk kita tidak melayani daging kita, sehingga pekerjaan Tuhan, karena kita kan nggak bisa nggak salvation by works? Bisa nggak kita mau selamat pakai usaha kita sendiri? Bisa nggak? Bisa, C. Nggak bisa. Apakah ada yang baik dari antara kita bisa menghasilkan pekerjaan baik? Ada nggak? Ya, ada bisa. Nggak ada yang bisa. Ayat 10, no one good, no one. Artinya kita harus izinkan Tuhan bekerja dalam hati kita supaya pekerjaan Bapa yang baik bisa dilihat oleh dunia. Sehingga yang dimuliakan kita atau Bapa yang dimuliakan? Apa yang dimulakan? Bapa yang dimuliakan. Apa yang menahan-nahan karakter Bapa terungkap dalam diri kita? Apa? Dosa. Bukan, keinginan daging. Oh iya. Ya, saya mau marah, saya mau bohong, saya mau ini, saya mau itu, keinginan-keinginan kita semua itu menahan pekerjaan baik Bapa yang bisa diungkapkan kepada dunia. Jadi kasih karunia di sini adalah untuk kita supaya tidak layani daging. Karena ketika kita tidak layani daging, pekerjaan Bapa bisa diungkapkan. Gimana? Bisa? Aca ngerti itu? Daryl bisa? Daryl bisa ngerti? Daryl bisa ngerti? Iso? Ya, Mice. Oke, praise God. Oke, Rachel, apakah mau screenshot time, Rachel? Oh, aku nggak mau. Oke, silakan. Panjang juga. Tidak ada paras. Ini dulu ya. Sudah? Daryl bisa dapat ya, Daryl? Ya ampun. Judulnya apa ya, Kak? Hari ini judulnya adalah bijaksana dan bodoh aja deh, Rachel. Oke. Iya. Bijaksana dan bodoh akan ada sampai akhir zaman. Ini sudah? Sekarang ini ya? Mice homework. Nanti Mice kasih ya. Mice. Ini sudah? Sekarang ini? Sudah? Udah, Mice. Sekarang ini? Boleh? Ya, Mice. Ini sekarang? Si. Nih? Sudah? Ini sudah, Mice. Ini? Sekarang? Sudah? Iya, Mice. Terakhir ini.